Oke, Helma dan Septian, ada pertanyaan dulu nggak terkait Oh iya, materi tadi? Pak, aku punya pertanyaan. Ya, silakan. Jadi kan aku tuh bikin novel fiksi. Mm-mm. Tapi kan fiksi tuh nggak semuanya harus fiksi gitu kan. Ada beberapa bagian yang dalam kehidupan nyata tuh aku tuh susahnya itu Mm-mm. takutnya nanti aku ngetik nih terus bikin deskripsi kayak gini. Tapi nanti si pembacanya itu nggak relate sama cerita aku. Takutnya mereka kayak, kok gini sih? Padahal kan kehidupan nyata gak gini. Selain dari sering baca buku orang sama dari pengalaman, aku harus gimana ya Pak? Biar tulisan aku tuh bisa direlate sama pembacanya gitu. Oke, ya ini yang dialami penulis pemula ya, atau yang baru baru mulai menulis lah, belum pernah menerbitkan buku sebelumnya, atau bahkan menulis juga jarang lah. Ya saya juga pernah mengalami itu kan. Rasa ketakutan-ketakutan itu pasti ada ya, Helma. Tetapi bagaimana kita menjadikan rasa takut itu tidak berlebihan. Dalam artian bahwa itu kan sebenarnya hipotesis kamu ya, atau praduga kamu ya, tentang karya kamu. Takutnya tidak diterima atau tidak nyambung gitu ya ceritanya dan lain sebagainya lah. Tapi menurut saya kalau misalkan memang kamu punya cerita dan cerita itu menarik misalkan atau berkaitan dengan kehidupan kamu lah, ya silahkan dituliskan saja nggak apa-apa karena memang tidak semua orang tahu kan cerita dari kita atau tidak semua orang tahu tentang berita tertentu misalkan. Seperti saya juga kan sama sebenarnya sedang menulis novel tentang pendidik petualang yang menceritakan bagaimana perjalanan saya sendiri itu. Kan tidak semua orang tahu tentang SM3T itu apa. Justru tugas kita adalah memperkenalkan atau memberitahukan kepada publik melalui tulisan kita kan. Jadi jangan sampai itu menjadi underestimate bagi kita, menjadi rasa ketakutan bagi kita. Jadi kalau misalkan kita memang benar-benar fokus dengan tulisan kita yang berbicara tentang apa namanya pengalaman hidup kita yang dijadikan sebuah novel misalkan ya, dan itu dibuat semenarik mungkin, ya nggak masalah. Siapa tahu yang menurut kamu itu kelemahan, orang lain membacanya sebagai suatu kelebihan. Karena setiap bacaan itu bukan hanya dilihat dari kontennya ya, dari isinya itu menarik atau tidak, tapi siapa tahu itu memiliki nilai tersendiri. Misalkan karena memiliki apa ya motivasi atau inspirasi di dalamnya yang orang lain butuh tentang itu gitu. Jadi jangan jadikan itu menjadi penghambat kamu dalam menulis. Kan di awal juga waktu itu juga Kang Budi ya pernah menjelaskan tentang ya kalau mau tulis tulis aja. Karena kalau misalkan kita terus berpikir seperti itu, nanti kita nggak akan pernah menulis, Elma ya. Saya juga sama menulis tentang pengalaman hidup dan ya saya catat tuh hal-hal yang penting yang masih saya ingat. Tapi selebihnya yang saya tidak ingat itu saya kembangkan lagi agar ceritanya juga tidak monoton, lebih menarik gitu ya. Jadi itulah pentingnya kalau misalkan kita bercerita tentang pengalaman sendiri di novel, ya tuliskan dulu aja sebenarnya pengalaman intinya itu apa. Kemudian setelah itu baru di hari berikutnya kamu perdalam dengan tadi itu yang menghayati itu ya. Jadi itu akan lebih bagus nantinya. Dan kalau misalkan nyambung atau tidak nantinya, ya forum ini kan sebenarnya tujuannya adalah untuk itu. Ya, jadi kalau misalkan kamu merasa belum yakin ketika akan mengirimkan itu ke penerbit, ya silahkan komunikasikan dengan saya. Saya terbuka kok dengan kalian selama kalian memang memiliki semangat. Karena bagi saya, orang-orang seperti kalian yang memiliki semangat ini adalah sebuah motivasi tambahan gitu ya bagi saya karena ya salah satu hal yang bisa menjadikan bangsa ini memiliki literasi juga ya salah satunya dengan kemampuan kita untuk menulis gitu. Jadi jangan khawatir, silahkan tulis dulu aja nanti di akhir atau kamu mau langsung konsultasi dengan saya silahkan langsung kirim aja ke email nanti saya memberikan komentar menurut saya ya versi saya karena setiap
editor juga pasti memiliki pandangan yang berbeda. Tetapi setidaknya ada koreksi dari segi konten yang tadi yang menurut kamu kira-kira nyambung atau enggak, atau pas atau tidak. Yang jelas kamu harus lihat dulu Helma. Yang penting adalah kamu membuat outline-nya dulu. Di 3 pertemuan awal kan kita kadang membicarakan tentang itu ya, kerangka berpikir. Nah, buat dululah outline-nya itu. Misalkan cerita tentang pengalaman kehidupan kamu, tapi kan pengalaman kehidupan kamu juga luas. Ada percintaan, barangkali tentang percintaan novelnya. Tetapi kan percintaan juga banyak tuh. Misalkan ada di satu tempat tertentu, ya kamu ceritakan misalkan gali dari tempat itu. Kan banyak, ya. Misalkan tentang cerita di kampusnya, kemudian cerita yang lainnya, kamu buat setting di mana misalkan. Nah, itu tergantung nanti bagaimana pembahasan kamu. Atau kalau misalkan mau mengalir aja tulisannya, ya berarti kan tulisan itu dari awal. Dari awal mengalir gitu ya, misalkan dari hari ke hari, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Nanti ya silakan itu menjadi bagian tersendiri. Nah, baru judulnya itu disesuaikan dengan setiap bagian yang ada di bab tersebut. Misalkan di bab tersebut tanggal 1 sampai tanggal 30 itu lebih banyak berbicara tentang apa tuh? Kamu buat judul yang menarik gitu. Jadi sebenarnya banyak tekniknya tadi ya, Elma. Selain kita membuat topik yang sesuai, nah artinya itu nanti alurnya berarti kan maju mundur biasanya. Tapi kalau mau maju terus ya silahkan, tapi nanti caranya adalah dengan membuat naskah kamu itu membuat judul baru, tapi yang masih relevan gitu ya. Karena ada juga penulis yang menentukan judul itu di akhir, bukan di awal. Jadi banyak macam-macam nanti tekniknya. Gitu ya, Helma. Ada Ya, pertanyaan lagi? makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada apa satu lagi Pak? Oh, silakan. Boleh nanya lagi. Boleh. Jadi kan kalau misalkan aku tuh milihnya sudut pandang pertama ya, yang aku. Soalnya kayak mau lebih menghayati gitu. Tapi di satu sisi aku juga mau nyeritain orang lain. Boleh gak kalau misalkan dalam satu buku, aku pakai sudut pandang pertama sama ketiga? Oke. Apa bagusnya cuma sudut pandang pertama doang? Iya, sebenarnya ya bagusnya tentukan satu aja ya. Sudut pandang pertama ya pertama, karena nanti akan berbeda. Orang lihatnya bingung Helma nanti. Kok di sini akunya itu seperti ini ya, tapi kok karakternya jadi berbeda ya? Kan orang nanti akan pusing tuh membacanya. Atau ya banyak orang-orang menduga lah nanti seperti apa ya. Jadi kalau mau pertama ya pertama, kedua kedua, ketiga ketiga. Caranya bagaimana kalau menceritakan orang lain? Kamu tetap jadi diri kamu sendiri, gitu. Ceritanya apa? Kamu seperti seolah-olah sedang menceritakan itu di dalam komputer kamu, gitu ya, di dalam naskah kamu. Saya juga menceritakan tentang itu, tentang orang lain di dalam tulisan saya, tapi versi saya sendiri kan. Jadi itu bukan suatu masalah ya. Ya kemukakan aja versi kamu, tetap dengan menggunakan bahasa aku misalkan. Jadi nanti bagaimana pintar-pintarnya kita mengolah naskah kita itu, ya, gitu ya, Helma ya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Lain Helma, ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Ya, Septian, silakan. ini Pak, saya pernah dengar atau baca-baca gitu Pak di beberapa sumber, kalau misalkan mau mahir di dalam menulis itu harus sering-sering baca-baca buku ataupun baca-baca novel. Nah, kalau misalkan saya sendiri misalkan terlalu sering baca novel atau
baca-baca buku di saat nulis tuh malah kayak burnout gitu Pak, atau capek lah gitu. Tapi kalau di satu sisi saya nulis aja, nggak baca-baca buku, malah nggak dapat apa-apa gitu Pak. Nah, cara menyeimbangkannya itu seperti gimana ya Pak menurut Bapak sendiri gitu? Ya, oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kalau masalahnya seperti itu kan, ya memang benar gitu, bahwa itu juga kan pernah saya bilang kan di pertemuan sebelumnya, bahwa buku-buku yang berkualitas itu dihasilkan dari sejauh mana penulis itu membaca gitu ya. Karena membaca, orang yang bisa menulis dengan bagus itu sudah pasti dia banyak membaca. Itu rumus umumnya ya, rumus umumnya di penulis itu seperti itu. Nah, ada juga tipe orang yang ketika membaca berbagai literatur justru dia bingung kan menentukannya ya. Ini bukan hanya terjadi di novel, mungkin di penulisan karya ilmiah juga seperti itu. Banyak sekali data yang dia baca, tetapi dia menentukan ini arah tulisannya mau kemana ya gitu ya. Jadi kalau saya biasanya, Septian ya, untuk menentukan itu ya kita baca dulu gitu ya, baca buku-buku yang menurut kita itu bagus untuk dijadikan referensi. Ya, misalkan kamu mau nulis tentang novel, kamu pasti di novel itu kan menyukai salah satu penulis. Nah, kamu baca dulu tuh dari penulis itu, gaya tulisannya itu seperti apa. Tetapi bukan berarti kamu menjiplak sepenuhnya, bukan menjiplak apa ya, meniru gaya penulisan penulis tersebut, karena itu sesuatu yang barangkali tidak mungkin, kan levelnya juga berbeda. Tapi kita bisa meniru sedikit apa yang dimiliki orang-orang itu. Nah, itu yang dijadikan sebagai motivasi nantinya. Misalkan ya, ketika menulis suatu naskah yang waktu itu juga sebenarnya saya pernah menjelaskan ini ya. Saya tertarik dengan karyanya Thomas Lickona tentang pendidikan karakter. Tetapi bukan berarti kemudian saya meniru seperti apa gitu ya isinya, kemudian gaya tulisannya itu seperti apa. Yang saya ambil itu hanya satu bagian yang menurut saya penting untuk buku saya, Septian. Jadi tidak semuanya. Kamu ketika baca buku, kamu tulis dulu apa yang ingin kamu cari dari tulisan itu. Ya, misalkan kamu ingin cari dari cara penghayatan penulis itu kayak tadi ya, cara penghayatannya, oh seperti ini nih. Berarti kan kita nanti adalah memahami bahwa tulisan itu harus dibuat semenarik mungkin ya, dengan penghayatan tertentu. Nah, disitulah ada cara belajar kita. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya akan bermanfaat bagi kita. Tapi kalau misalkan kita melihatnya secara utuh, kemudian tidak punya tujuan ketika membaca buku tersebut, ya nanti kita akan bingung nanti. Jadi tentuin dulu tujuannya kamu baca itu, baca yang mana untuk memperbaiki tulisan kamu yang mana. Apakah di kontennya itu yang harus mengalir aja, atau misalkan dari gaya kepenulisannya, atau gaya bahasanya, atau dari hal lainnya, misalkan dari ceritanya yang sangat memotivasi itu seperti apa. Nah, cari dulu kamu sebelum mencari referensi di buku itu, kamu harus catat dulu apa yang ingin kamu cari, tentang apanya, gitu ya. Nah, biar nanti nggak bingung, gitu Septian. Sama ketika kita melakukan penelitian, mungkin nanti kamu akan merasakannya di skripsi. Di skripsi itu kan harus ada studi pendahuluan. Ya, studi pendahuluan itu harus melihat dulu. Misalkan kamu tertarik di apa nih, di teknologi apa misalkan, atau di bidang industri, tapi industrinya industri apa, ya, misalkan, atau industri ramah lingkungan misalkan. Kamu kan otomatis harus membaca banyak buku atau jurnal, ya sumber lah literatur tentang itu kan. Nah, kamu cari, tapi ketika mencari juga bukan berarti kamu kosong gitu. Tapi ada satu titik yang dimana kamu memang mau mengambil tentang itu. Nah, maka nanti fokusnya adalah ke situ ya. Bukan semua diambil, nanti ya yang terjadi adalah pusing. Ya. Nah, semakin pusing nantinya, udah mah kosong, ngelihat buku seabrek seperti itu misalkan ya, makin pusing nantinya. Makanya harus, ya istilahnya kita sebelum berenang itu kita harus siapin dulu tabung oksigen. Ya, sebelum menyelamnya. Oke.
Gitu ya, Septian, sudah kira-kira jelas belum, Septian? Atau ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah Pak, sudah jelas Pak. Oke. Selain Septian, ada lagi yang ingin bertanya? Saya Pak izin bertanya. Ando ya, silakan Ando. Ando udah musim mangga ya di Indramayu ya? Belum Pak. Belum. Oke, Belum. gimana Ando? Musim itu Pak, bedah rumah. Ke rumah. Ya Pak, hal yang tidak sejalan gitu Pak. Mohon maaf, bisa diulangi Nando, putus-putus. Ya Pak, terkadang kan saat nulis kan ada saja hal-hal yang tidak sejalan gitu Pak saat melakukan penulisan Pak. Contohnya kan ide dengan tema Pak. Nah, gimana sih Pak cara menyelaraskan ide dengan tema Pak? Ide dengan tema. Sebenarnya kan sebelum menulis kita harus mencari ide dulu ya. Maksudnya ya harus menemukan ide dulu. Ide yang akan kita tulis itu tentang apa sih? Baru nanti ke temanya. Gitu ya. Kalau misalkan dibalik, nanti akan pusing tuh. Dibalik itu maksudnya dari tema dulu. Misalkan kita mau nulis tentang tema tertentu ya. Tema tertentu. Kemudian kita mencari idenya. Nah, itu nantinya akan rumit bagi penulis pemula khususnya ya. Tapi kalau penulis yang sudah berpengalaman mau dibalik seperti apa juga, atau mau itu di depan atau di awal, bagi mereka mungkin tidak akan bermasalah. Tetapi bagi penulis-penulis pertama seperti kita ini, mungkin akan menjadi suatu kebingungan nanti ya. Jadi saran saya ketika memang kita sebagai penulis pertama itu, tentukan dulu apa yang ingin kita tulis, ide apa gitu ya. Atau minat apa yang ingin kita tulis. Karena menulis bagi penulis awal itu harus berdasarkan minat dulu, Nando. Iya ya, Nando ya. Ya seperti kita melakukan penelitian lah. Mungkin nggak Nando melakukan penelitian yang tidak disukai oleh Nando. Meskipun Nando memiliki memiliki tema di bidang tertentu yang tidak disukai itu. Barangkali bisa ditulis, tapi itu akan menghambat lama nanti cara kerjanya. Ya, begitu pula dengan kita sebagai penulis pertama. Sebagai penulis pertama, ya harusnya kita sudah memiliki dulu nih apa yang ingin kita tulis, ya. Kan di awal-awal juga sudah pernah dibahas ini ya. Apa yang ingin kita tulis baru kita kembangkan lagi tuh nanti ya menjadi suatu tema tertentu. Misalkan tadi Nando pengen membuat buku tentang kumpulan puisi. Nah, tulis saja dulu itu. Nanti temanya ya mengalir saja lah, gitu ya. Ya kalau puisi kan agak berbeda dengan novel ya. Novel kan kumpulan, bukan kumpulan, sorry. Novel kan adalah cerita yang satu rangkai gitu ya. Kalau puisi kan bisa meskipun ada penulis yang itu menjadikan suatu rangkaian, tetapi dalam hal yang lain juga banyak juga kok penulis yang menulis puisi bukan dalam satu rangkaian. Artinya berbeda-beda tergantung bagaimana jiwanya ya atau feel-nya itu. Gitu ya Nando ya. Iya Pak, benar. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ayo, ada pertanyaan lagi? Kurotayun atau Isabel ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya. Pak izin bertanya lagi boleh Pak? Boleh. Silakan.
teringat dulu pas SMA kan ngambil itu Pak ekstrakurikuler Mm-mm. ke karya ilmiah remaja. Nah, kalau kita pengen nulis karya ilmiah remaja tuh Pak, wajib melakukan survei lapangan nggak sih Pak? Karya ilmiah, yang namanya ilmiah itu kan harus berdasarkan data dan fakta ya, Nando ya. Karena itu sudah satu konsekuensinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah harus melakukan survei lapangan atau tidak. Banyak orang yang barangkali masih beranggapan survei lapangan itu harus datang ke tempatnya, ke lokasinya, gitu ya. Padahal sejatinya survei lapangan itu bukan hanya kita datang secara fisik langsung ke tempat, tetapi kita bisa memanfaatkan berbagai kemudahan yang ada. Misalkan seperti kondisi pandemi saat ini. Bisa dibayangkan orang yang sedang mengerjakan skripsi hari ini kalau memang definisi studi lapangan seperti itu, kayaknya nggak ada di sarjana yang lulus di tahun-tahun sekarang ya. Karena harus datang ke lapangan. Jadi yang dimaksud studi lapangan itu kita mencari tahu data dan faktanya dari berbagai sumber ya. Kalau sekarang ada Google ya kita cari dari Google. Google juga jangan asal nyari di blog atau web ya. Jadi kita web juga oke lah, masih oke. Tapi web-web tertentu yang memang berdasarkan atau berbasis data dan fakta. Kemudian yang paling memungkinkan tentu adalah melalui jurnal penelitian terdahulu kita menyebutnya. Biasanya ketika kita akan membuat suatu karya ilmiah atau ya kita sebut saja skripsi lah, kita kan harus memiliki pegangan dulu berapa jurnal misalkan ya, jurnal yang kita baca tentang itu ya, itu namanya studi lapangan juga. Atau kalau sekarang kita juga bisa memanfaatkan kuesioner ya. Jadi banyak tekniknya nanti. Kuesioner itu misalkan bagaimana persepsi, kalau kita mau ngomongin persepsi ya, bagaimana persepsi mahasiswa tentang PPKM misalkan. Nah, itu kan bagian dari studi lapangan juga. Kita tidak harus datang ke kampus untuk bertanya satu-satu. Kalau dulu memang seperti itu ya, belum ada pandemi. Banyak melakukan studi lapangan yang langsung ke lapangannya. Kalau sekarang ya silahkan saja, boleh memanfaatkan berbagai teknik ya. Nanti silahkan dibaca tuh ada buku tentang karya ilmiah atau pedoman karya ilmiah. Kalau di STTB saya kurang tahu apakah tiap mahasiswa itu ada atau dibagi buku karya ilmiahnya atau tidak ada. Tapi pengalaman saya di UPI itu setiap mahasiswa pasti memiliki pegangan buku pedoman karya ilmiah. Tapi seingat saya waktu itu saya pernah ngasih ke uh, apa ya, koordinator saya ya, pendidikan kewarganegaraan, Pak Agus, yang juga bagian apa itu Pak? Pak Agus itu kayaknya bagian berkaitan dengan ya salah satu petinggi lah. Itu Pak Agus, sebenarnya saya pernah memberikan naskah pedoman penulisan karya ilmiah dari UPI itu ke beliau. Cuma apakah STTB membuat atau tidak berdasarkan itu saya kurang tahu lagi. Tapi yang jelas itu ya Nando, kalau misalkan kita mau melakukan studi lapangan, silahkan. Memang apa namanya, idealnya adalah itu. Kalau mau melakukan suatu penelusuran ilmiah ya kita harus melakukan studi lapangan. Seperti misalkan hari ini nih, sebenarnya saya ingin mengikuti esai ya, lomba esai dari Mendikbud apa-apa itu ya, tentang jalur rempah di Indonesia. Nah, apakah saya harus melakukan studi lapangan? Ya tentu, tapi bukan berarti saya harus datang ke daerah-daerah kan. Tapi barangkali saya harus menggarinya dari banyak jurnal gitu ya. Nah, itu juga masih belum kegarap karena waktunya masih tersisa ke mempersiapkan ini, kemudian belajar dan menulis buku gitu ya. Jadi masih menunggu waktu yang agak luang lah. Jadi gitu kalau menulis naskah ilmiah. Ya silakan kalau misalkan Nando mau belajar menulis karya ilmiah dari sekarang, itu juga bagus karena nanti ketika skripsi juga tidak akan kaget gitu ya dengan prosesnya. Iya. Baik, Pak. Oke, ada lagi?
Pak Muhammad Khaldun, ada yang ingin disampaikan? Eh, mau menanyakan ini Pak, Eh, jurnal itu Pak, kalau Scopus itu kan yang di luar negeri itu kan harus bayar ya. Ya. Di UGM tuh ada yang tingkatannya cukup tinggi, itu bayar juga atau nggak Pak yang di dalam negeri itu? Oh ya, oke. Kalau untuk UGM yang dimaksudkan Bapak, saya kurang tahu Pak ya, apakah itu berbayar atau tidak. Tapi biasanya kalau ya memang ini kembali lagi ke kebijakan si itunya ya, apa namanya, si pengelolanya ya, atau pengelola jurnal tersebut ya. Apakah dia apa namanya memberikan biaya atau tidak. Tapi biasanya untuk jurnal-jurnal yang bereputasi atau ya sudah satu atau dua lah, biasanya kan ada kita harus bayar untuk minimal autornya gitu ya. Jadi ya seperti itu kendala kita sekarang ya Pak. Itu tidak masalah barangkali untuk dosen-dosen yang memang secara penghasilan sudah cukup mumpuni gitu ya. Tapi untuk dosen-dosen muda, dosen baru, kemudian dia juga belum menempati posisi yang strategis di dalam kampus, juga kan ini menjadi kendala. Karena ya tadi ternyata impact-nya adalah ketika kita ingin menulis kan ternyata harus bayar gitu ya. Harus ada uang yang dikeluarkan gitu. Jangan kan itu Pak, sekarang juga kan ada kebijakan yang dibuat itu untuk calon CPNS itu harus wajib swab. Sedangkan swab itu kan lumayan. Bagaimana dengan guru honorer kan? Nah ini juga memang ada kebijakan yang kadangkala memang kurang bisa diterima oleh banyak pihak gitu ya Pak. Jadi ya tapi sekali lagi namanya kebijakan pasti tidak mungkin bisa diterima oleh semua pihak kan. Jadi namanya kebijakan publik ya pasti ada seperti itunya ya Pak. Kalau saya seperti gini. Seperti gini Pak, kebijakan pemerintah kita ya masuk ke jurnal di luar negeri itu, kalau yang saya pernah coba, kalau teman-teman saya sih bayarnya sekitar 15 juta, kalau saya kebetulan cuma bayar 5 juta ya. Nah, orang yang seperti kita ini ada berapa ratus ribu orang yang uang harus keluar gitu loh Pak. Ya. Padahal di negara-negara seperti Rusia sama Cina, dia membuat jurnal untuk diri dia sendiri, jadi dia nggak ada kewajiban nulis di jurnal Scopus, itu nggak ada. Jadi sarjana-sarjana di Rusia kalau mau lulus ya dia nulis di negaranya. Jadi nggak ada kewajiban dia nulis di di Scopus, karena pasti ditolak kan, ideologinya beda ya. Terus seperti di Cina juga gitu. Jadi mereka menyelenggarakan sendiri, membuat jurnal sendiri yang kualitasnya setingkat di kayak Scopus, tapi mungkin biayanya lebih rendah. Karena kalau setiap sarjana di Indonesia, contohnya kayak dosen-dosen itu membuat jurnal atau yang S3, S2, itu berapa devisa puluhan miliar yang keluar negeri gitu loh Pak. Menurut pendapat Bapak gimana Pak? Jadi kita harus membuat sendiri gitu jurnal yang di Indonesia, sehingga tidak harus uang keluar tuh nggak keluar gitu ya, devisa. Ini menarik Pak berbicara tentang jurnal ini, karena ketika ada kebijakan wajib Scopus ya bagi beberapa dosen, terutama yang S3, salah satu dosen saya itu langsung menolak ya, bahkan memuat petisi waktu itu. Mungkin Bapak pernah membaca dan sebagainya. Ya, yang menolak itu. Intinya adalah tentang itu tadi Pak, bahwa kita itu sebagai negara yang harus memiliki kedaulatan tersendiri, termasuk dalam. Iya betul sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, belum tentu apa yang kita tulis itu dimanfaatkan secara benar oleh pihak mereka. Barangkali ada sesuatu yang sifatnya rahasia negara begitu ya, atau yang berkaitan dengan ketahanan nasional nantinya dalam berbagai gatra. Dan itu diketahui oleh pihak asing kan, ini
dengan alih-alih Iya, betul. ilmiah tadi ya, ini kan menjadi suatu problem yang baru bagi kita. Jadi ya memang saya juga senang gitu ya apabila memang Kita pemerintah kita disertasi tentang tentang ketahanan yang buat jenderal, terus ada kewajiban masuk ke Skopus, terus diketahui orang asing mengenai strategi itu. Nah, kedua misalnya yang sifatnya ini Pak, seperti fisika nuklir, yang penemuan-penemuan yang mungkin hanya beberapa orang tahu, tapi karena ada kewajiban masuk Skopus, akhirnya rumus. Kita berapa orang sih? Oke, mohon maaf ya karena jaringan saya tidak stabil ya. Oh iya. Silakan Pak, boleh dilanjutkan lagi tadi. Tentang iya Pak, ya? jadi seperti itu baru misalnya penemuan yang ilmu sosial yang terkait sama ketahanan nasional atau militer ya. Mau ngambil disertasi misalnya di Universitas Pertahanan Indonesia gitu ya, yang buat kolonel, terus ternyata ada kewajiban harus masuk Skopus yang dibaca juga sama pihak asing ya. Kemudian yang itu Pak, banyak juga penemuan-penemuan sarjana Indonesia terkait dengan fisika, kimia yang mungkin ada kewajiban harus nulis juga di mana di Skopus, yang akhirnya nanti penemuan itu bisa dengan mudah diterapkan di negara lain tanpa dengan gratis gitu. Kebijakan seperti itulah yang akhirnya merugikan Indonesia sendiri gitu. Iya Pak. Oke, memang ya kita kembali lagi sebenarnya dalam penulisan karya ilmiah juga kan sebenarnya kita memiliki kode etik ya Pak. Dan salah satunya adalah faktor kebermanfaatan bagi masyarakat. Tetapi sekali lagi ketika jurnal ini sampai ke pihak asing, apakah memang benar ini hanya dimanfaatkan untuk kebermanfaatan manusia secara umum ya, di level internasional maupun regional, atau ada hal lain gitu ya di balik itu semua. Nah ini kan kita yang tidak tahu. Makanya ini pentingnya dan sebenarnya juga ada terobosan juga ketika setiap kampus ini wajib memiliki memiliki jurnal gitu ya, jurnal pribadi di kampusnya. Ini juga setidaknya bisa memberikan gambaran bahwa meskipun kita tidak mengirimkan ke Skopus kan minimalnya publikasi kita itu meningkat ya Pak. Intinya kan itu. Adapun sebenarnya untuk Skopus, Thomson dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya lebih ke ya seperti gengsi lah, gengsi sebagai sebuah negara yang bidang pendidikan itu. Tapi sebenarnya seharusnya kita tidak menjadikan itu sebagai tolak ukur kan. Meskipun itu penting ya, memang kita akui penting. Tetapi apakah itu se-urgent itu atau tidak? Makanya kita harus berpikir dua kali. Atau ketika itu ada juga pernah mahasiswa saya yang bertanya tentang begini Pak. Cina itu tidak menggunakan WA katanya. Tapi dia menggunakan apa ya? WeChat atau apa ya? Nah itu kan bagian dari ketahanan nasional Pak. Kata dia begitu. Terus saya bilang lagi, oh iya bagus. Iya Pak. Kita juga harus mendorong itu. Karena faktanya juga sekarang ya WA sudah dikelola juga bergabung dengan Facebook dan lain sebagainya. Artinya di satu sisi, selain kemudahan yang kita dapat, ini rentang sekali kan, data-data kita ini akan bocor. Nah ini tidak menguntungkan juga sebenarnya bagi kita, gitu ya. Ya ada plus minusnya lah Pak. Gitu. Jadi ya kita berdoa aja lah, semoga tidak ada yang menyalahgunakan jurnal untuk kepentingan negara masing-masing ya. Nanti kalau Bapak jadi menteri nanti bisa dicabut SK-nya Pak yang jurnal Skopus itu. Nanti ya, harus dibuat sendiri. Saya doakan. Harus dibuat sendiri memang. Kita harus menjadi negara yang berdikari kan. Pesan Insinyur Soekarno kan demikian. Dalam berbagai bidang kan seperti itu. Betul. Bahkan ya keluhuran prinsip pendidikan kita dari Ki Hajar Dewantoro kan ya seperti itu, Tuturi Handayani, kemudian Ingat Sosumtolodo.
bagaimana mungkin Iya. filsafat pendidikan kita yang sudah digali dari bangsa Indonesia sendiri, meskipun memang ada pengaruh juga ya dari beberapa filsafat luar, tapi kan originalitasnya Iya. tetap ada. Tapi outputnya Iya. kita malah ikut-ikutanan begitu ya. Padahal kan Iya, Pak. Suri Handayani itu di belakang memberikan dorongan gitu. Jadi apakah Iya. justru dorongannya dorongan keluar gitu ya. bukan ke dalam negeri sendiri. Iya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Oh ya, Pak Muhammad Khaldun, ini kalau saya boleh tahu, apakah mengajar juga Iya. atau praktisi, Pak? Saya sebenarnya pensiunan dari Bank Rakyat Indonesia. 27 tahun kerja di situ. Terus udah pensiun, terus jadi dosen di itu ada sekolah tinggi di Dharma. Ada kecil, sekolah kecil. Kebetulan sambil kuliah juga di sini sambil meningkatkan apa namanya ya, dia udah deh nggak apa-apa, S1 juga nggak apa-apa. Sebenarnya saya ambil S3 juga di Unpad, tapi nggak, saya kemarin udah nggak dilanjutkan. Kenapa, Pak? Pandemi. Oke. Iya. S3 di Unpad. Kebetulan gini, Pak, udah hampir 2 tahun kampus Unpad itu ditutup, jadi saya juga udah kayaknya udah nggak ada kegiatan lagi, jadi saya udah hentikan aja deh S3-nya, udah, karena masuk juga nggak boleh, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi nggak, terus udah nggak ada Unpad selama 2 tahun nggak apa ya, nggak ngadakan seperti gini, kegiatan seperti gini, jadi ya udah putus aja deh, udah nggak usah dilanjutin. Padahal saya sedikit lagi ujian ini loh, ujian naskah disertasi, tapi ya sudahlah, nggak usah dilanjutin. Nah, udah situasinya ya Pak, pandemik, jadi memang nggak bisa terlalu. Lagi pula kebetulan Unpad kurang begitu pinter untuk ini, Pak. Apa ya? Misalnya dengan online, dia teknologinya kurang begitu gimana gitu, kurang begitu. Dosennya kurang begitu, nggak bisa terlalu. Jadi mungkin karena dia emang sekolah tatap muka, jadi begitu online nggak bisa dia. kurang begitu pinter. Ya, gitu, ini, Pak. Ini menjadi masalah lain ya dari pendidikan kita, bahwa memang kita ini digitalisasi pendidikannya memang termasuk yang lambat ya. Dengan adanya pandemi ini sebenarnya ya ada hikmahnya juga sebenarnya, karena siswa kita dari tingkat yang paling rendah hingga yang pendidikan tinggi itu sudah mulai beradaptasi lah dengan teknologi informasi gitu ya. Tapi luar biasa ya Pak Muhammad Khaldun ini. Di antara yang lain, beliau tawaduk ya, masih mau untuk bergabung dengan kita yang muda, padahal barangkali beliau lebih banyak pengalaman dan pengetahuannya dibanding kita, tapi masih mau untuk belajar. Nah, nilai ini yang harusnya dimiliki oleh kalian kan, sebagai generasi muda. Jangan sampai malah kalah semangat ya, dalam tanda kutip. Di sini juga ada Guru Ayun, ada Isabel, ini masih belia, masih kelas 10 ya. Ini juga silakan dimanfaatkan.